Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Saya baru saja mengikuti sidang perkara korupsi yang menyangkut Lurah Sri Mulyo. Saya langsung saja bertanya pada kuasa hukumnya. Selamat jumpa Mas Yanto. Selamat jumpa. Dan juga mbaknya, asistennya Mbak, Pak Romi juga ya. Iya, iya, kami satu tim. Ya. Ini sidang hari ini seperti apa Pak Yanto? Ya, tadi pemeriksaan dari dua orang saksi, Pak Lili selaku Danarta dan juga Jogoboyo ya. Ya. Pada prinsipnya keterangan saksi-saksi tersebut menguntungkan terdakwa, Pak. Oh gitu ya. Iya, sangat menguntungkan terdakwa karena terkait dengan hubungan sewa menyewa dan faktanya itu menghasilkan apa ya namanya pendapatan desa, namun diwujudkan dalam bentuk semacam pembelian joglo dan juga yang digunakan untuk kepentingan desa dan masyarakat. Walau memang dalam administrasi dalam proses pengelolaan aset desa tersebut itu ternyata ada bantuan-bantuan ya berupa gamelan yang dari gubernur itu ya itu kan membutuhkan semacam tempat untuk penyimpanan yang diakui oleh saksi-saksi itu dibenarkan walau di pembeliannya digunakan ditalangi dulu istilahnya oleh Pak Lurah. Nah, pertanyaannya di sini kalau itu dianggap penyimpangan, tapi kan peruntukannya itu tadi juga diaminkan oleh hakim sepertinya dibenarkan bahwa peruntukan aset-aset desa ini tadi berupa joglo dan lain-lain itu tadi itu termasuk pemanfaatan kas desa itu hasil daripada pendapatannya itu dimanfaatkan benar-benar dan untuk kepentingan desa Pak, tidak untuk kepentingan pribadi. Jadi tidak relevan itu apabila dikaitkan dengan penyalahgunaan jabatan misalnya Pak Lurah. Contohnya tadi kan desa Sri Mulyo ini sebagai desa yang berprestasi yang dihadiri juga tadi oleh gubernur ya, mendapat kunjungan gubernur sebagai daerah tujuan wisata selama 2 kali dan bahkan penandatanganan prasasti. Nah, itu tentu mendapat pengakuan apabila ada hal-hal tertentu. Contohnya misalnya Pak Lurah disuruh membangun dulu joglo untuk tempat persinggahan gubernur. Nah, entah uangnya dari mana kalau gubernur yang Limasan itu ya. Nah, Limasan yang ternyata ditalangi dulu Pak Lurah dengan meminjam itu kalau dianggap kerugian atau penyalahgunaan kewenangan yaitu kita serahkan kepada kebijakan hakim karena ini kan perintah ya namanya perintah atasan ya dari bupati bahwa menginformasikan mau ada kunjungan gubernur semacam ini kami kira ini juga tidak relevan Pak kalau dianggap ini merugikan keuangan negara. Nah, sedangkan persoalan izin itu sendiri yang berkaitan dengan tadi hubungan sewa menyewa tanah kas desa dengan Pak Budi yang dijadikan hotel dan restoran itu kan melanjutkan sifatnya. Ternyata ada pengajuan izin yang belum turun. Nah ini kan kita sendiri tidak tahu. Kalau kita dengar ini laporan ini dari gubernur, tapi apakah benar-benar gubernur ini menerima informasi yang benar atas lapor atau mengatasnamakan gubernur? Kita tidak tahu Pak. Begitu artinya ini ya kita masih menguji lagi nanti dengan saksi-saksi yang lain. Kami meyakini hal ini tidak memenuhi unsur-unsur terkait dakwaan, yaitu perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan atau merugikan keuangan negara. Tadi diakui sendiri oleh saksi Danarto itu yang menyatakan bahwa ada penyelesaian secara administrasi mengenai penggunaan uang yang untuk joglo itu atau limasan itu yang dikembalikan seperti 31 juta ya selesai. Nah, jadi kalau hasil perhitungan inspektorat dan penyelesaian melalui inspektorat tadi tidak diakui, lantas bagaimana lagi kita mempercayai lembaga-lembaga yang berwenang
ngaudit itu ya. Ya. Contohnya Inspektorat Daerah Bantul tadi yang menyelesaikan permasalahan ini di awal, kok ini diungkit-ungkit lagi. Kalau ada memang tidak kesukaan atau apa, itu adalah persoalan menurut kita ini lahirnya peraturan gubernur yang harus mengizinkan tanah desa harus mendapatkan izin gubernur, itu kan kasuistik, Pak. Ya. Terakhir Pak, tadi disebutkan dalam sidang ada juga gugatan yang menyangkut Betul. tanah ternyata itu bukan tanah kas desa. Jadi Tadi diakui yang menurut pengakuan Pak Lurah tahunya itu kas desa, ternyata itu bukan kas desa itu. Jadi Gimana, di Pak? sinilah sebenarnya dalam pengelolaan tanah kas desa ini terdapat sebenarnya apa namanya kekurangan-kekurangan atau tertib administrasi, bahwa pihak lurah tadi kita dengar sendiri tadi ada beberapa buku-buku besar, ada buku apa inventaris kas desa, ada buku namanya Sultan Ron, ada buku namanya Letersi. Ini kan kemudian begitu terjadi pergantian kepemimpinan atau pergantian lurah, buku-buku ini bagaimana inventarisasinya ini, kita kan kira itu ya itulah namanya, Artinya itu menguntungkan posisi kliennya sampean nggak ini? ya itu kan udah terjadi lama, Pak. Ya. Bukan klien kita yang apa, Ya. bahwa posisi itu klien kami melanjutkan, sudah lokasi itu sudah ditentukan sebelumnya oleh lurah sebelumnya. Ya. Bahwa terlepas itu tanah itu memang benar ada yang menggugat ya secara perdata. Kalau itu nanti benar misalnya, ya otomatis bukan korupsi. mempengaruhi, Pak. Ya otomatis ini Kan bisa untuk batal demi pledoinya hukum. sampean tuh. Iya. Batal demi hukum ini tidak ada ya apa namanya kasus ini. Ya. Orang itu kan objeknya sendiri memang ya bukan objek yang sebenarnya dan masih dalam sengketa. Nah, kita juga sayangkan karena ini semuanya ini seharusnya ini ditangguhkan atau bagaimana, tapi mengingat karena kita menghormati ya kewenangan pengadilan tipikor ini untuk menerima perkara, ya kita nanti lihat dulu apakah dengan adanya gugatan itu nanti mudah-mudahan mempengaruhi hasil dari perkara tipikor yang sedang disidangkan. Oke, terima kasih Pak Yanto. Ya, Nanti lain kali terima saya kasih. akan ikut lagi ya. Matur Ini nuwun. Ya. kawan-kawan, Mas. Ya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus beritakan Anda yang bijaksanakan. Sampai jumpa.